Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran pertama. Ayo kita simak pembelajaran pada hari ini. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks tersebut dalam hati. Mari kita lihat tentang cerita pawai budaya. Ini namanya paragraf. Untuk menandatai paragraf maka ada yang menjorok. Nah, tiap paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di pawai budaya ini ada 5 paragraf. Bisa dilihat juga di buku paketnya. Mari kita baca bersama-sama, juga sambil membaca ya. Oke, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celi. Baju ini terdiri atas atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memiliki pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan.
Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Mari kita tentukan paragraf kedua. Paragraf kedua tersebut ada 7 kalimat. Yang pertama, di barisan bawah terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Yang ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Yang keempat, baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Yang kelima, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Yang keenam, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Yang ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Coba, mana inti atau gagasan yang paling tepat dari 7 kalimat tersebut? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, atau ketujuh? Nah, coba tebak dalam hati. Nah, kita lihat gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu di barisan bawah terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Jadi, kalimat kedua, ketiga, sampai ketujuh adalah gagasan pendukung. Selanjutnya, kita identifikasi paragraf keempat. Paragraf keempat juga sama, terdiri dari 7 kalimat. Nah, dari 7 kalimat tersebut, manakah yang termasuk gagasan pokok? Nah, yuk kita tentukan kira-kira yang mana yang termasuk gagasan pokok. Sudah ketemu jawabannya. Gagasan pokok terdapat pada kalimat terakhir, kalimat ketujuh, yaitu budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Jadi, pada kalimat pertama sampai ke-6 termasuk gagasan pendukung. Sudah paham atau belum anak-anak? Jadi, gagasan pokok ini bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif, sedangkan bila di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Jadi belum tentu di kalimat yang pertama ya, bisa di awal, bisa di akhir, dan bisa di tengah. Kalau di tengah disebut paragraf deduktif induktif. Nah, untuk mengetahui kita coba tugas berikutnya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ini nanti contoh-contoh macam-macam keberagaman di Indonesia. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan berbeda suku, agama, dan adat istiadat. Misalnya ini nomor 1, Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi.
Nah, kita lihat ada beberapa perbedaan dari pakaian adatnya, tariannya, rumah adatnya, dan senjata tradisionalnya. Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat. Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, ada daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku. Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan yang ke-34 yaitu Kalimantan Utara. Dia adalah provinsi termuda di Indonesia, di provinsi ke-34. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Yang kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Kemudian jelaskan. Yang ketiga, bagaimanakah sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan? Untuk jawaban yang pertama yaitu, ya ada yang dari Jawa Tengah, dari Bali, dan lain-lain. Yang kedua, kita mempunyai ciri yang sama, tidak, ciri khas masing-masing daerah berbeda. Yang ketiga, yaitu perbedaan. Ya, kita tetap hidup rukun, saling menghargai, tidak mengejek ciri khas daerah teman kita. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Ini kita sikap menghargai keberagaman. Kita memang beragam budaya. Kita harus memperhatikan beberapa sikap. Yang pertama yaitu bermain dengan teman yang berlain agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang berbeda agama. Kita harus saling menghormati. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama saat sedang beribadah. Itu tidak boleh mengganggu, apalagi sesama agama. Mungkin ketika kalian sholat, ya sesama agama itu juga sering mengganggu ya. Nah, itu dihindari karena akan mengganggu kekhusyukan untuk berdoa dengan Allah. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama.
tidak masalah ya, tidak boleh membedakan. Mungkin kalau berbeda suku juga berbeda warna kulit. Misalnya dengan teman sekelasmu itu ada yang kulitnya berwarna coklat atau hampir ke hitam. Nah, biasanya seperti orang Papua. Nah, itu tidak boleh membedakan karena kita tetap satu, yaitu Indonesia. Indonesia itu memiliki bermacam-macam perbedaan, yaitu sara, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Nah, tidak boleh membedakan antar suku, agama, ras, dan budaya atau adat istiadat. Yang terakhir, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Jadi ketika waktunya, misalnya kita berteman berbeda agama, mungkin Islam dan Kristen. Ketika berteman, misalnya Hiva dan Cleo. Cleo beragama Kristen, sedangkan Hiva beragama Muslim. Ketika waktunya adzan sholat zuhur, Hiva bermain dengan Cleo, maka Hiva pun izin. Cleo, saya mau sholat zuhur terlebih dahulu. Ya, Cleo harus mengizinkan. Kita menghargai teman yang beribadah. Nah, ketika mau belajar kelompok, waktu hari Minggu, Cleo mau pergi ke gereja. Ya, teman-temannya juga mau maklumi, harus mengizinkan Cleo untuk beribadah di gereja. Lanjut. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama adalah hidup rukun dengan semua orang. Ya, kita harus rukun dengan semua orang. Tidak boleh mencari masalah atau sering usil, sering iseng, membuat teman kita mungkin marah dengan kita. Yang kedua, saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, ataupun pendapat. Yang ketiga, yaitu saling tolong-menolong. Tidak boleh membeda-bedakan ya untuk menolong. Oke, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Jadi tidak bersatu, bisa pemecah ya. Yang pertama, mengejek orang lain. Pasti mengejek orang lain, jengkel, jadi marah, jadi bertengkar. Nah, itu tidak menunjukkan persatuan. Kemudian yang kedua yaitu tidak menghargai orang lain. Yang ketiga, bertengkar karena berbeda pendapat dan ingin menang sendiri. Nah, itu tidak boleh ya, harus saling menghargai sesama teman. Ada pertanyaan tentang materi. Ini tema 1, subtema 1 tentang materi PKN dan IPS. Bila tidak ada, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. berikutnya ini alat musik. Tadi saya sudah jelaskan, tapi kita identifikasi lagi. Ini namanya angklung. Angklung tadi dari mana ya? Nah, angklung dari Jawa Barat. Yang kedua yaitu, apa namanya ini ya? Kecapi. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat juga. Cara memainkannya yaitu sudah saya jelaskan kemarin, yaitu dipetik. Yang ketiga yaitu kendang. Kendang ini berasal dari Jawa. Ini bisa di Bali juga ada, di Jawa juga ada. Cara memainkannya dipukul. Berikutnya ini adalah sawang, hampir sama dengan suling, berasal dari Sumatera Barat. Yang terakhir ini adalah
Tifa. Nah, cara mainnya juga dipukul. Tifa ini berasal dari Papua. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Demikian video pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Semoga COVID segera hilang. Anak-anak bisa bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.